apa gitu? Gimana kalau aku aja? Sama kamu? Iya. Boleh deh, nanti aku ke anak-anak ya. Oke. Oke, dulu. Kayak parkiran gitu. Aku belum juga soalnya. Lihat nih. Kenapa ya dulu kita pede banget foto bareng sambil gaya kumpul? Strategi pertahanan itu, biar kalau diserang senior, seniornya mental duluan. Muka lu kayak nasi kotak mentah. By the way, nih kita sekarang. Si Reina udah jadi juragan kue, si Maya udah jadi calon penulis terkenal. Ih, juragan dari mana? Aku aja masih rebutan oven sama mama. Oh, relate banget. Tapi aku aja masih suka nangis gara-gara draftku suka dianggap terlalu galau sama editor. Tenang, kemarin aku baru dicurhatin pelanggan pecel. Katanya sambal level 2 itu bikin nelan kenangan lama. Loh, itu justru marketing. Pecel penghapus mantan. Kalau level 5, putus total. Nai, katanya lo baru balik dari Tokyo ya? Ada ngerasain jet lag atau culture shock gak? Jelek iya, kultur shock dikit sih. Temen-temen gue aja anak konglomerat. Bahkan dosen-dosennya aja dari apa. Kalau gue sih jujur agak kasihan sih lihat kalian ngerjain beginian. But well, beda hidup ya emang. Iya sih, lo belajar dari profesor kelas dunia, sedangkan kita belajar langsung dari kelasnya dunia. Bedanya, kita nggak bisa ngulang semester kalau gagal. Nay, aku senang kamu ada pelajaranmu sendiri. Tapi buat aku, sukses itu bukan sekadar berhasil atau enggaknya, tapi sesuai sama prosesnya dan gimana kamu menjadi diri kamu sendiri. Ari berjuang dengan kesemangatannya, Sasa aktif belajar dan organisasi, Lala kerja keras buat keluarganya, Deo bantuin orang tua, Maya pelan-pelan nulis untuk bangkit, dan Sila tetap bertahan dengan baik walaupun mimpinya sempat patah. Aku ya belajar dari rumah sambil bantu jualan. Dan hari ini, kita berhenti sebentar di tempat yang sama. Bukan buat membandingkan langkah, tapi buat saling nepuk pundak. Semoga kita nggak lupa bahwa gagal, ragu, lelah itu juga bagian dari tumbuh. Dan selama kita masih berani melangkah, itu udah cukup kok. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang paling bahagia di ujung perjalanan nanti. Gak kuliah bukan berarti gagal hidup. Buktinya sekarang gue bisa lebih dekat sama keluarga. Itu juga salah satu bentuk rezeki. Kalau semua harus jalan sama, ya kita bukan manusia, tapi robot. Maaf ya, gue terlalu fokus dalam pencapaian sampai lupa nikmati perjalanan. Kita bersyukur bareng yuk. Walaupun masing-masing dari kita punya cerita lain, tapi selama kita masih saling dukung, kita nggak akan kalah. Ngomong gimana kalau kita bikin pameran kecil-kecilan sebagai simbol masa depan kita gitu. Versi kocak juga gak apa-apa, yang penting jujur. Ayo. Oke, ayo. Ini topi laundry. Udah jadi teman setia gue nyuci, kena sabun, hujan-hujanan, tapi kepala tetap dingin. Sambal level 3 gak cuma buat makanan tapi juga buat hidup. Pedasnya bisa bikin nangis tapi habis itu lega. Setelah yang ini pernah gagal total, tapi tiap kali jadi kue, aku tahu aku nggak sia-sia. Ini catatan puisiku yang gagal, tapi dari semua yang gagal itu ada satu yang akhirnya dimuat. Jadi ini bukti bahwa gagal-gagal dulu boleh asal lanjut. Sendok ini udah nemenin gue ngadu kopi 200 cup sehari. Kalau dia besok ngomong, pasti dia minta pensiun. Nih, tiket terakhir gue bukan buat pamer, tapi buat inget suksesan apapun. Gak ada yang bisa gantiin tawa kayak sekarang. Ayo Ari, kamu pasti buat sesuatu kan buat pameran kita? Gak apa-apa sih. Aku cuma bawa sapu lidi. Aku mikirnya hidup tuh kayak sapu lidi. Gak semua kotoran bisa langsung dibersihkan. Tapi kalau sabar, semuanya pasti bersih juga. Gila ya, kita sekarang bukan lagi anak SMA yang cuma mikirin UN sama jajan bakso. Kita sekarang masing-masing punya cerita. Aku gak nyangka kalian bisa nerima aku. Padahal aku ragu buat datang ke sini. Gak usah minder ya, di sini kita sama-sama bertahan hidup. Hidup itu gak ada kurikulumnya. Yang penting bukan siapa yang paling keren, tapi siapa yang tetap baik walau jalan susah. Aku jadi sadar, kita semua lagi nyapu jalan masing-masing. Nyambungin potongan mimpi buat kita sendiri. Dan gak ada yang paling depan atau yang paling hebat. Kita cuma ada di jalan kita.
Hei, foto yuk. Setiap orang punya waktunya sendiri. Sama seperti kita, ada yang melangkah cepat, ada yang masih belajar berdiri. Namun, kali ini bukan soal siapa yang paling depan, tetapi siapa yang tetap terikat tanpa saling lepas. Inilah yang dinamakan rantai kehidupan.